Perkenalkan, saya Rida Barul Ulum. Halo semuanya, aku Yola Bigail, biasa dipanggil Ola. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Eksariana Nandi, biasa dipanggil Excel. Perkenalkan, nama saya Sumrotul Faiza, biasa dipanggil Faiza. Aku Rizky Aditama Julianto. Hai, Sabil di sini. Nama saya Rizkwanda Febrian. Tuh first impression pertama kali ngelihat teman-teman yang daftar, semangatnya keren banget begitu. Mereka bawa ide, mereka bawa gagasan, mereka ceritain pengalaman waktu di Indonesia kemarin ngapain aja. Terus berikutnya harapan ke depan, itu mereka pengen ngapain. Aku pun kagum gitu. Dari dulu banget, Yola pengen banget ikut Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara tersebut. Daftarlah nih PPI Taiwan. Aku tuh daftar eksternal. Pas sesi interview, ternyata yang dibuletin di G-form sama si Ola ini adalah internal bagian satunya. Gak milih internal awalnya, planningnya Tuhan itu emang selalu terbaik. Bergabunglah di divisi atau departemen internal PPI Taiwan. Masya Allah, kayak seneng banget bisa ketemu sama mereka-mereka ini. Jadi aku tuh bener-bener udah jatuh cinta sama mereka di pandangan pertama, karena bener-bener di first meet aja tuh kita udah kayak membaur satu sama lain, seasik itu. Kita itu bener-bener kayak ngerasa kita tuh hidup. Bener-bener senang sekali karena melihat loyalitas teman-teman semua. Gue cukup kaget dengan teman-teman di internal yang sangat hebat ya, karena memiliki kemampuan akademis dan non-akademis yang cukup baik. Saat dihadapkan dengan beberapa peristiwa yang mungkin nggak mudah untuk diterima, teman-teman semua tetap tersenyum dan tetap menjalani prokernya dengan baik. Menjadi suatu kebanggaannya, soalnya dulu waktu saya maba itu saya tidak bisa mendaftar gitu, dan alhamdulillahnya sekarang di tahun kedua saya bisa ngikut. Hanya di sini kita punya banyak keuntungannya, tidak hanya di organisasi, tapi kita punya pengalaman. Soalnya organisasi itu penting gitu kan. Pengalamannya ada di organisasi itu tidak kita dapatkan gitu di bangku perkuliahan, akan tetapi di luar itu kita banyak mendapatkan kayak koneksi, terus bermasyarakat, sosialisasi kayak gitu. Dari dulu di Indo pun aku nggak pernah yang namanya organisasi. Organisasi itu bisa mengganggu sekolahku atau kuliahku gitu. Tapi setelah ke Taiwan, aku kenal teman-teman, pembawaan cara dia ngomong itu aku terkesan gitu. Jadi aku tanya-tanya, jawabannya adalah mereka dulunya ikut organisasi gitu. Jadi pengen nih kayak mereka gitu. Jadi aku putusin untuk berorganisasi. Aku pengen improve. Jadi aku join di PPI Taiwan. Di situ aku awalnya minder, tapi setelah meet pertama kali aku merasa wah asik, teman-teman nih bisa diajak ngobrol gitu kan. Jadi nerima aku. Di situ niatnya cari pengalaman, bahkan aku dapat pelajaran banyak gitu sama teman-teman. Jadi bagian dari divisi internal di PPI Taiwan periode 2022-2023 itu awalnya seneng, tapi juga takut nggak bisa ngimbangin kinerja dari teman-teman yang lain karena posisinya masih maba. Tapi ternyata di divisi internal beberapa teman-teman juga masih maba, jadi happy, seneng. Awalnya karena ngerasa kurang dalam diri pribadi juga, udah jauh-jauh ke Taiwan, masa nggak gabung di salah satu organisasi besarnya yaitu PPI Taiwan. Ternyata pengurus di PPI Taiwan itu bukan senior semua, tapi ada yang sebaya juga, ada yang maba. Jadi kita sharingnya enak, ngumpulnya enak, ngobrolnya enak. Terus juga seniornya ternyata sangat-sangat ngebantu, sangat mengedukasi juga. Tidak hanya mengurusi istilahnya, mengurusi apa aja yang berada di internalnya PPI Taiwan, dalam hal ini adalah pengurus, tetapi juga dengan kaitannya adalah PPI kampus ataupun PPI kota se-Taiwan. Oleh sebab itu butuh mobilitas yang tinggi, butuh semangat yang harus konsisten, terus kemudian juga butuh daya juang begitu, supaya juga bisa dapat ilmunya gitu, dapat insight-nya, dapat pengalamannya, sehingga kita bisa mengaplikasikan di kedepannya ingin seperti apa begitu. Tidak hanya fokus sama PPI Taiwan aja, karena kita juga mengayomi rekan-rekan dari PPI kampus dan juga PPI kota se-Taiwan gitu. Nah, beberapa upaya-upaya kami itu salah satunya adalah melalui program namanya Safari PPI Taiwan. Jadi kita akan melakukan kunjungan langsung nih, ketemu rekan-rekan sekalian nih di berbagai kota. Nanti kita deep talk ya, ibaratnya curhat, cerita dari ke hati, kita cerita-cerita tentang kendala-kendala, tentang informasi-informasi apapun lah kita bahas gitu dengan rekan-rekan dari PPI kampus dan
juga PPI Kota gitu. Selain itu kita ada yang namanya PPI Cup, teman-teman pelajar Indonesia di Taiwan untuk menyalurkan bakat dan juga minat mereka, terutama di bidang sport ini. Selain itu juga kita ingin mengembangkan soft skill itu melalui namanya Leadership Training Camp. Jadi kita mengasah soft skill kepemimpinan jiwa teman-teman. PPI Taiwan Awards nanti di akhir pengurusan. Seasik itu dalam artian bukan hanya kita ketemu Zoom Meet atau Zoom, itu tuh bukan hanya ngebahas proker aja. Saya sendiri di sini ditugaskan di Big Data. Prokernya cukup susah ya, cukup sulit ya, tapi dengan motivasi teman-teman semua di internal itu menjadikan proker ini terbantukan seperti itu. Yang paling berkesan di divisi internal ini tentunya Safari PPI Taiwan dan formasi. Saya bisa memiliki relasi yang lebih luas lagi bersama beberapa PPI yang lain, dan tentunya saya merasa lebih dekat dengan teman-teman semua di divisi internal. Tidak hanya memperbaiki internalnya di PPI Taiwan, tapi kita juga dengan PPI kampus atau kota. Tidak hanya PPI Taiwan tuh ada di atas, tapi kita tuh harus terjun gitu. Bagaimana sih PPI kampus atau kota kayak gitu. Bagaimana mereka butuh apa sih dari kita, apa sih yang mereka inginkan dari PPI Taiwan. Itu udah melaksanakan yang namanya Safari, formasi. Di sini aku pegang proker yang namanya PPI Cup, teman-teman. Jadi aku tuh itu tantangan tersendiri bagi diri aku, sehingga aku lebih semangat lagi untuk berorganisasi. Di sini aku dikasih amanah untuk mengerjakan proker PPI Taiwan Awards dan PPI Taiwan Bangga. Semoga lancar prokernya, amin. Saya diamanahi untuk program kerja yang namanya formasi. Jadi di situ kita mengumpulkan beberapa ketua dari kampus yang ada di perwilayah. Itu kita adakan satu nota kesepahaman tentang tata kelola untuk PPI se-Taiwan. Lebih banyak jalan-jalannya sih. Jadi kita jalan-jalan, kita keliling Taiwan, terus juga kita datengin kampus-kampus yang ada di Taiwan, baik wilayah utara, tengah, selatan. Itu kita sharing, kita dapat relasi, kenalan baru, pengalaman-pengalaman baru, cerita-cerita baru. Lebih banyak sukanya sih sebenarnya daripada dukanya. Waktu misalkan nih ketemuan, kita ada program namanya Safari PPI Taiwan. Nah ini kita dari Departemen Internal melakukan mobilitas dari satu PPI ke PPI yang lain di berbagai kota di seluruh Taiwan. Susahnya adalah ketika kita mengatur waktu saat ingin menjadwalkan rapat begitu. Nah karena memang dari kami ada 7 orang di Departemen Internal, itu adalah berbeda-beda kota semua. Nah karena itu kita harus mencoba nih, kita pasti harus mix and match jadwal kita ini seperti apa, bisanya jam berapa, sehingga biasanya kalau waktu rapat itu kita mulainya start jam 10 malam. To be honest, aku gak ngerasain duka ya, karena sejauh ini aku ngerasa enjoy banget gitu menjalani kegiatan demi kegiatan bersama bestie-bestieku. Kepeduliannya luar biasa. Kalau kita rapat itu malah kita senang banget karena bisa ketemu, kayak bisa kita baru ketemu nih minggu lalu, kayak kok udah seminggu gak ketemu, udah lama banget, udah kangen nih, kayak gitu sih. Pastinya sukanya loyalitas teman-teman ya, kepedulian mereka di divisi internal tuh benar-benar sangat berarti buat saya. Dukanya pastinya waktu dan energi terbuang, tapi karena mereka menghadapinya dengan baik, saya pun juga merasa termotivasi dengan semangatnya mereka. Sukanya sih banyak ya, dukanya mungkin hanya kayak kita tuh jarang punya waktu untuk kumpul sama-sama gitu loh. Kayak kan internal tuh ada 7 orang kan menyebar gitu, jadi kan waktunya momentum untuk kumpul bersama itu kan juga sangat sulit. Terus sukanya misalkan kita butuh bantuan menjalankan proker, mereka tuh selalu kayak gercep gitu, oh iya sini aku bantuin. Juga kita bisa kenal dengan PPI kampus atau kota, soalnya kita punya program Safari. Dukanya hampir aku bisa bilang nggak ada sih, cuman teman-teman juga sepakat karena kami berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, ngatur jadwal ketika rapat ataupun ketika mau ngadain pertemuan itu agak susah gitu. Tapi aku pribadi, aku tuh semangat banget gitu untuk ikut rapat. Wah nanti ada rapat, karena apa? Karena di situ aku rasa teman-teman di departemen internal tuh udah kayak keluarga gitu. Teman-teman bisa cerita-cerita tentang gitu, ataupun tadi hari itu ngapain aja gitu, bisa cerita-cerita. Aku tuh sangat excited sekali ketika ada jadwal rapat gitu. Aku bisa ada teman cerita nih, lama gak temu teman-teman di meet karena
ada yang full study, dan juga ada yang sambil part time gitu. Jadi itu suka dukanya, bahkan bisa dibilang itu sukanya aja gitu. Menjadi salah satu staff di divisi internal itu rasanya senang dan bangga pol karena bisa bertemu dengan orang-orang yang keren. Di sini kerasa banget arti dari internal itu sendiri, karena meskipun kita berasal dari universitas yang berbeda, daerah yang berbeda, dan punya jadwal yang berbeda, tapi teman-teman mempunyai dedikasi dan semangat yang tinggi untuk PPI Taiwan. Aku salut, keren pol. Sayangnya di beberapa kesempatan aku belum bisa membersamai teman-teman karena masih bentrok jadwal kuliah. Semoga kedepannya banyak jadwal yang klop jadi bisa membersamai teman-teman. Banyak sukanya, dukanya itu paling dedikasi yang kita keluarkan itu sekaligus uangnya. Tapi no problem karena memang itu udah tanggung jawab kita juga. Happy banget jalan-jalan. Saya juga pribadi bisa dibilang traveler, jadi ya asikin aja, keren-keren. Terus juga teman-teman di internal itu banyak gosipnya, cerewet, tapi itu yang bikin asik nih, harus ketemu terus nih. Karena kalau kebanyakan online-nya nggak dapet gitu. Harapan semoga di departemen internal ini semangatnya, terus kemudian daya juangnya itu bisa menginspirasi teman-teman dari departemen lain ataupun dari PPI lain ataupun teman-teman semua nih, ketika kita berkuliah di luar negeri itu tidak hanya pendidikan secara akademik aja nih yang perlu kita jalani, tetapi ada segi pengalaman lain yang ini bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya, yaitu adalah melalui organisasi. Salah satunya adalah melalui PPI, lebih spesifik adalah Departemen Internal PPI Taiwan. Terus berikutnya memberikan kebermanfaatan itu yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya pelajar ataupun mahasiswa, harapannya adalah bisa masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan itu mendapatkan kebermanfaatan, mendapatkan poin-poin yang berkelanjutan untuk berikut-berikutnya dari PPI Taiwan. Harapannya semangat terus kita ya, pokoknya sampai akhir kepengurusan, semangat membara tanpa meredup, terus berkembang dengan jiwa-jiwa positif kita seperti biasanya pastinya. Dan juga semoga program-program kerja kita dari awal sampai akhir ini, sampai akhir kepengurusan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kesemuanya. Tetap semangat semuanya, Sarahe. Dan semoga hubungan kita juga ini nggak berakhir sampai akhir kepengurusan aja, terus long lasting sampai tua. Mudah-mudahan ke depan tetap istiqomah dalam loyalitas ini, lalu tetap menjaga kepedulian satu sama lain, dan terus berjuang untuk satu nama yaitu PPI Taiwan dan tentunya Indonesia. Hidup PPI Taiwan 2022 dan 2003. Terus untuk harapan untuk kedepannya mungkin lebih solid lagi, walaupun sekarang udah solid sih, tapi mungkin sekarang terkendala oleh kegiatan masing-masing ya. Soalnya kita kan juga mahasiswa gitu kan, kita punya prioritas utama, tujuan utama kita kesini kan untuk belajar, dan organisasi itu sebagai part time gitu kan. See you. Aku berharap teman-teman semua semakin solid. Keluargaan kita nggak cuman ada saat organisasi aja. Aku harap kedepannya juga kita masih berhubungan baik, menjaga silaturahmi di dalam program kerja yang dilaksanakan oleh departemen-departemen yang ada. Di sini kita harus kerjasama supaya visi misi PPI Taiwan itu bisa terwujud gitu teman-teman. Semoga kedepannya banyak jadwal yang klop jadi bisa membersamai teman-teman, dan aku berharap tetap solid sampai akhir periode, bahkan setelah berakhirnya periode. Semoga kita tetap kuat dan saling menguatkan. Semangat! Harapannya semoga nanti kita makin banyak ketemunya, jangan online terus, kita selesaiin program amanah, dan juga jadikan internal tahun ini, periode ini menjadi internal yang terbaik. Juga khusus untuk departemen-departemen lain, semangat programnya. Kita saling ngebantu juga per departemen, kita support. Semoga periode ini menjadi periode terbaik di PPI Taiwan.